Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam 1 Timotius 1 ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, membaca surat 1 Timotius 1 ini mengingatkan bahwasanya Paulus memiliki anak kesayangan, anak rohani yang dia sebut yaitu Timotius. Dia diajarkan untuk menjadi pemberita firman dan yang menjaga jemaat Tuhan. Lalu Paulus mengutus Timotius ke jemaat di Efesus untuk dapat menjaga kemurnian daripada ajaran firman Tuhan. Karena ketika Paulus meninggalkan jemaat di Efesus, ada banyak pengajar-pengajar sesat yang mau membawa atau menyesatkan iman dari jemaat di Efesus. Maka Paulus mengutus Timotius untuk dapat menjaga di sana. Oleh karena itu dikatakan berikan kepada mereka nasihat. Nasihat itu apa? Yaitu firman Tuhan yang disampaikan di sana. Timotius menjadi pengabar Injil di Efesus supaya jemaat Efesus terhindar dari ajaran sesat. Lalu dia katakan di ayat 5, tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci. Jadi kami tidak mengajarkan pemberitaan yang tidak murni, tetapi kami mengajarkan pemberitaan yang murni, yaitu yang timbul dari hati yang suci dan hati nurani yang murni, tidak sesat. Itu maksudnya Bapak Ibu. Agar para pemberita Injil dan semua anggota jemaat Tuhan hidup dalam kesucian dan menurut firman Allah. Hanya dengan firman Allah ketika diberitakan dengan benar-benar, hanya pemberitaan firman Tuhan yang diberitakan dengan benar-benar adalah yang suci dan murni Bapak Ibu. Jadi ketika saat itu Timotius memberitakan firman kepada jemaat itu supaya setiap jemaat hidup dalam kemurnian firman Tuhan. Hanya firman Tuhan saja yang membuat hidup mereka dapat baik-baik saja. Jangan hidup sesat, tidak seturut dengan firman Tuhan. Bagaimana kehidupan yang sesat itu? Kehidupan yang sesat adalah ketika abai kepada firman Tuhan, tidak seturut dengan firman Tuhan. Itulah kehidupan yang sesat Bapak Ibu. Injil itu menjaga kesucian dan kemurnian umat supaya berlaku hidup kudus Bapak Ibu. Jadi jikalau kita mau mengatakan bagaimana pengajaran yang murni itu inang, baca Alkitabmu, baca firman Tuhan. Saya mengatakan kepada Bapak Ibu serta saudara-saudariku, bahwasanya firman yang tertulis itu adalah Alkitab, firman yang telah menjadi manusia adalah Yesus Kristus. Jikalau kita hendak mengenal Allah, Yesus dan Roh Kudus, kepada di mana kita memiliki iman kepada Allah, Anak dan Roh Kudus, maka baca firman-Mu. Jangan malas membaca firman, jangan malas membaca Alkitab. Hanya dengan membaca firman, membaca Alkitab-Mu, kita semakin dengar-dengaran akan firman Tuhan, kita akan semakin mengenal Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, kita akan semakin meneladani Dia. Bagaimana mungkin kita dapat percaya kepada Allah kalau kita tidak dengar-dengaran akan firman Tuhan? Kalau kita tidak membaca firman Tuhan, sebab dikatakan iman timbul dari pendengaran daripada firman Tuhan. Oleh karena itu jangan pernah mengabaikan setiap pemberitaan firman. Jikalau saat ini gereja kita terkhusus Resort Diaspora, setiap hari renungan di-share, dibagikan kepada kita melalui YouTube channel ini Bapak Ibu, mengingatkan kepada kita supaya iman kita bertumbuh. Dan setiap orang yang telah mendengarkan firman Tuhan, jangan balik-balik lagi melakukan dosa, atau jangan lagi balik-balik khawatir, bimbang, cemas di dalam hidup ini. Jangan lagi Bapak Ibu. Percayakan saja kepada Tuhan, Dia akan bertindak
memberkati kita, dan senantiasa melindungi kita Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudariku, pengajaran yang baik itu hanya datang dari Yesus Kristus. Pengajaran yang baik itu ketika kita tinggal di dalam firman Allah. Maka mari bersama-sama melakukan dan hidup di dalam firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, biarlah penyertaan Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami dalam penyertaan Tuhan. Engkau kiranya memberkati kami, memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Lindungilah mereka Tuhan, biar kami tunduk dan taat hanya kepada firman-Mu saja. Itulah yang membuat hati kami kudus, suci, dan tulus ikhlas. Terima kasih ya Allah Bapa kami berdoa dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.